Hello my friend, thank you for the time and opportunity given to use group 2. Before explain the material, I will introduce name and my friend. My name is Astrid Nonilende and my friend Tike Said Utama, Dana Rizkiawan, and Eka Julia. Okay, the material we description is sentence, clause, and phrase. Sentence in general. A sentence is the largest unit of a language. In English, it begins with a capital letter and ends with a full stop or a question mark or an exclamation mark. The sentence is general, defined as word or a group of words that express a thought, idea, be given as a statement, order, or asking a question or explaining. A sentence element. Combination of words can be considered a sentence if they have sentence. Forming elements. The following elements are always contained in a sentence, including a subject. The subject is often referred to as the core element or main element in the sentence, usual in the form of nouns and usual occurred before the predicate element. A predicate is an element whose function is to explain what the subject is doing in the sentence. Object. The object is usually located after the predicate. It can be said that the object is a description related to the predicate. Description. Adverb in a sentence are located at the end. The adverb element is usually used as a complement to the sentence. Complement, although it only functions to complement the sentence. Complement is an element that completes the predicate. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang clauses atau klausa. A clause is comprised of a group of words which includes a subject and a finite verb. A clause contains only one subject and one verb. The subject of clause can be mentioned or hidden, but the verb must be apparent and distinguishable. Jadi, klausa adalah kumpulan kata yang hanya berisi satu subjek dan satu kata kerja. Subjek dalam klausa bisa disebutkan atau tidak, sedangkan kata kerja harus disebutkan. Lalu, satu kalimat bisa mengandung satu klausa atau lebih. Selanjutnya, klausa dibagi menjadi dua, yaitu independent clause dan dependent clause. Independent clause function on its own to make a meaningful sentence and look much like a regular sentence. Jadi, klausa independen bisa dianggap memiliki fungsi untuk membentuk suatu kalimat yang memiliki arti langsung dan terlihat seperti kalimat reguler. Contohnya, I like him merupakan contoh satu klausa independen yang sudah membentuk satu kalimat. Lalu, sit down please merupakan contoh satu klausa independen yang memiliki subjek kamu atau kalian yang disembunyikan. Selanjutnya, I want to buy a bike but I don't have enough money merupakan dua klausa independen yang menjadi satu kalimat, dan kata but atau tapi menjadi kata bantu yang menghubungkan dua klausa tersebut. Selain but ada juga so, or, not, for, yet untuk penggunaan tertentu. Selanjutnya, klausa dependent. A dependent clauses cannot function on its own because it leaves an idea or thought unfinished. It is also called subordinate clause. Dependent clause help the independent clause complete the sentence. A dependent clause alone cannot form a complete sentence. Jadi, klausa independen tidak bisa berdiri sendiri karena
Klausa dependen membantu klausa independen untuk melengkapi sebuah kalimat. Jadi klausa dependen tidak bisa menjadi sebuah kalimat tanpa adanya klausa independen. Kata pertama dalam klausa dependen merupakan subordinator yang digunakan untuk menghubungkan pada klausa independen, yang bisa berbentuk kata ganti relatif, konjungsi subordinatif, dan penanda klausa kata benda. Contohnya, when I was dating Diana, I had an accident, merupakan contoh klausa dependen yang membantu klausa independen. When I was dating berperan sebagai klausa dependen, dan I had a accident berperan sebagai klausa independen. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya untuk klausa. Materi yang ketiga adalah phrase. Kita akan belajar apa itu phrase dan apa jenis dan contoh dari phrase. Yang pertama, phrase is a group of words that stand together as a single grammatical unit, typically as part of a clause or a sentence. Jadi, phrase itu adalah kumpulan kata yang berdiri bersama menjadi satu tata bahasa. Khususnya itu sebagai part atau bagian dari clause dan juga sentence. Phrase is a group of words that doesn't consist of a subject and a verb. Jadi tidak terikat atau tidak tersusun oleh subjek dan verb. Kemudian ada contoh dari phrase. Contoh dan jenis dari phrase yang pertama adalah noun phrase. Noun phrase is usually centering a single noun and work as a subject, an object, or a complement in the sentence. Jadi, noun phrase itu tersusun menjadi satu single noun atau satu kata kerja dan bekerja sebagai subjek, objek, dan komplement atau pelengkap di dalam suatu kalimat. Contohnya, I like to swing the bat hard when I am at the crease. Jadi, dia bekerja sebagai objek. Reading novels is a good habit. Itu sebagai subjek. Kemudian yang kedua adalah adverbial phrase. Adverbial phrase modifies the verb or the adjective and work as an adverb in the sentence. Jadi, adverbial itu kata kerja dan kata sifat yang bekerja menjadi kata keterangan dalam suatu kalimat. Contohnya, the horse ran at a good speed. I was in a hurry then. Jenis dari phrase yang ketiga dan contohnya adalah adjective phrase. An adjective phrase is comprised of an adjective and work as a single adjective in the sentence. Jadi, an adjective phrase ini itu kumpulan dari beberapa kata sifat yang bekerja menjadi satu kata sifat. Contohnya, Alex is a well-behaved man. Contoh yang kedua adalah he is a man of friendly nature. Kemudian, phrase yang nomor 4 adalah a prepositional phrase. A prepositional phrase always begin with a preposition and connects noun. Jadi prepositional phrase itu selalu diawali dengan preposisi atau penghubung kata kerja, dihubungkan dengan kata kerja. Contohnya, he sacrificed his life for the sake of his country. In the end, we all have to die. Note-nya di sini, prepositional phrase itu termasuk dalam semua tipe atau jenis dari phrase. Phrase yang kelima ada conjunctional phrase. A conjunctional phrase work as a conjunction in the sentence. Jadi dia bekerja sebagai kata hubung dalam suatu kalimat. Contohnya, as soon as you got in, we went out. He went out. We have to work hard so that we can win the next match. I will attend the ceremony provided that you come. Phrase yang terakhir adalah interjectional phrase. Interjectional phrase itu kata seru
yang lebih dari satu kata itu biasanya disebut dengan interjectional phrase. Contohnya, what a pity, he is dead. What a pleasure, I won the first prize. Jadi itu kumpulan dari kata seru gitu. Jadi hubungan antara tiga materi yang telah kita sampaikan di sini adalah sama-sama membangun sebuah kalimat, dan bedanya adalah di tingkat inklusivitasnya. Jadi kalau misalkan kalimat itu biasanya ada clause, ada phrase di dalamnya, tersusun ada clause dan phrase itu tadi. Tapi kalau misalkan phrase dan clause itu biasanya tidak bisa berkembang tidak bisa menjadi suatu kalimat gitu. Dan phrase itu tidak hanya kumpulan kata, tapi phrase itu bisa satu kata. Jadi sekian dari saya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.